Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep mie ala gacoan. Ini beneran rasanya mirip banget dengan mie gacoan yang viral di mana-mana, yang antriannya super panjang. Ternyata bikinnya mudah banget, bumbunya sangat simpel. Di sini aku akan kupas tuntas bumbu-bumbu rahasianya. Jadi ini cocok banget buat ide jualan ya. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Karena di akhir video nanti aku akan cantumkan estimasi modal dan keuntungannya. Langkah pertama, ini aku udah siapkan mie. Ini mie yang khusus buat mie ayam ya. Ini aku beli di pasar, 1 kilonya di harga 15.000. Untuk per kilonya nanti aku jadikan 11 porsi. Tapi ini nanti resep aku lebih dari 11 porsi ya. Jadi ini aku belinya 1 kilo lebih sedikit. Dan ini mie-nya aku kepal seperti ini untuk setiap porsinya. Kemudian ini kita simpan ke wadah yang tertutup biar minyak itu tidak mudah kering. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku udah siapkan ayam filet. Yang ini beratnya 250 gram, nanti kita buat isian pangsitnya. Dan yang ini beratnya 300 gram, ini nanti kita buat ayam taburannya ya. Kita buat ayam yang buat taburannya dulu. Kita potong-potong ayamnya. Sekalian ini aku mau bikin minyak bawangnya. Siapkan bawang merah sebanyak 80 gram. Kita potong tipis-tipis. Lanjut kita panaskan minyak goreng. Kita goreng ayam yang buat taburannya. Ini minyaknya aku tangkar sebanyak 200 ml. Karena sisa bekas minyaknya ini nanti aku akan buat minyak bawang. Jadi aroma dan rasa minyak bawangnya itu nanti lebih enak dan kuat. Kita goreng sampai ada bagian ayam yang agak kekuningan. Jadi gorengnya jangan terlalu kering ya. Kalau udah agak kekuningan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini sisa minyaknya, kita buat minyak bawangnya. Kita goreng bawang merah yang sudah dipotong-potong tadi. Gunakan api kecil ya, biar tidak gosong. Kita goreng sampai kuning keemasan. Kalau udah kuning keemasan, ini bisa kita angkat. Dan ini ayamnya udah dingin, ini akan kita haluskan. Kita potong-potong dulu biar lebih mudah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada bubuk, 3 siung bawang putih ukuran sedang. Biar lebih mudah, ini aku tambahkan air sedikit, kurang lebih 100 ml. Kemudian ini kita haluskan. Lanjut panaskan teflon. Kita masak ayam yang kita blender tadi. Biar aromanya lebih enak dan harum, ini aku tambahkan 1 lembar daun jeruk. Kita sobek-sobek biar aromanya keluar. Kita masak sampai airnya menyusut dan ayamnya kering. Gunakan api kecil ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kita bolak-balik terus biar nanti ayamnya itu matangnya merata. Dan ini ayamnya udah kering, berarti ini udah jadi dan matang. Ini bisa kita matikan apinya. Dan ini hasilnya terlihat mirip banget dengan ayam taburan mie gacoan ya. Lanjut kita bikin isian pangsitnya. Ini ayamnya akan kita rebus dulu. Panaskan air, kita rebus ayamnya sampai matang.
Kalau udah matang, ini kita angkat dan tiriskan. Dan ini ayamnya udah dingin, ini akan kita haluskan. Kita potong-potong dulu. Untuk bumbunya, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh bawang goreng, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 2 sendok makan tepung kanji, dan 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian ini kita haluskan. Dan ini hasilnya yang udah dihaluskan. Kita siapkan kulit pangsit. Ini aku pakai kulit pangsit yang ukuran kecil, yang khusus untuk digoreng ya, bukan untuk direbus. Kita isi adonan sebanyak setengah sendok makan. Kemudian untuk bagian pinggirnya ini, kita kasih air untuk perekatnya. Kita lipat bentuk segitiga. Kemudian ini kita kasih air lagi. Lanjut kita bentuk. Lakukan seperti di video ya. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan untuk sisa kulit pangsitnya ini kita potong-potong buat taburan keripik pangsitnya. Lanjut panaskan minyak goreng. Kita goreng kulit pangsitnya. Gunakan api kecil ya, biar tidak mudah gosong. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau udah kuning kecoklat seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita goreng pangsit taburannya. Kita gunakan api kecil. Kita goreng sampai kuning kecoklatan. Dan ini warnanya udah kuning kecoklatan, berarti udah matang ya. Ini bisa kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita bikin minyak bawangnya. Ini adalah sisa minyak goreng yang untuk menggoreng ayam dan bawang goreng tadi ya. Dan ini udah dingin, ini aku tuang ke mangkok. Untuk cara membuat minyak bawangnya cukup simpel. Ini aku ambil kurang lebih seperempatan dari bawang yang kita goreng tadi. Kita masukkan ke plastik. Kemudian ini kita haluskan. Kemudian kita masukkan ke dalam minyak goreng. Dan untuk minyak bawangnya ini udah jadi ya. Dan untuk bawang gorengnya ini kita tutup biar tidak layu. Lanjut kita bikin sambal levelnya. Siapkan cabai rawit, ini aku belinya Rp5.000. Kita panaskan minyak goreng. Dan untuk minyak gorengnya ini aku takar kurang lebih 50 ml. Kita goreng. Kita tutup biar tidak meletus. Kita goreng sampai matang. Kalau udah matang ini kita matikan apinya. Kemudian ini kita diamkan sampai benar-benar dingin dulu ya. Dan ini udah dingin. Kemudian ini kita blender atau bisa juga diulek. Ini kita blender kasar. Jadi jangan halus-halus ya, biar nanti tekstur cabenya itu masih tampak. Kemudian panaskan teflon. Kita goreng sambalnya sebentar saja sampai minyaknya meletup-letup, biar sambalnya itu awet dan tidak mudah basi. Dan pelengkapnya semuanya udah siap semua ya. Di sini ada daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, bawang goreng, kaldu bubuk rasa ayam. Di sini aku pakai Royco, minyak bawang, sambal level. Untuk kecapnya aku saranin pakai ini ya. Karena menurut aku manisnya pas, warnanya cantik, dan aromanya tidak tajam.
Untuk toppingnya ini ada ayam yang sudah kita masak, dan tadi kita udah menggoreng kulit pangsit dan keripik kulit pangsitnya. Oke, langsung saja kita ke cara meraciknya. Didihkan air, kita rebus 1 kepal mie, ini kita uraikan dulu. Ini kita rebus sampai minyak mengapung, jadi jangan terlalu matang atau empuk ya, karena kalau terlalu empuk nanti rasanya akan beda. Sambil menunggu minyak mengapung, kita racik bumbunya dulu. Siapkan mangkuk. Untuk 1 porsinya ini kita kasih 1 sendok makan minyak bawang, 1 sendok makan kecap manis, 3/4 sendok teh kaldu bubuk. Untuk level satunya ini aku kasih 1 sendok teh sambal. Dan ini minyak juga udah mengapung, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Dan ini minyak dalam keadaan panas dan sudah tiris. Ini langsung saja kita campur dengan bumbunya, biar bumbunya itu meresap ke dalam minyak ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kalau mau buat ide jualan, kalian bisa kemas di box seperti ini. Ini ukurannya yang biasanya dipakai mie gacoan. Kemudian kita tuang. Kita rapikan dulu. Lanjut kita kasih topping taburan ayam sebanyak 2 sendok makan, bawang goreng, daun bawang, keripik kulit pangsit secukupnya, dan 2 buah pangsit isi ayam. Masya Allah, ini beneran kelihatan menggoda, enak banget, mirip banget dengan mie ala gacoan. Untuk ide jualan kita bisa tambahkan supit. Ini 1 bungkusnya isinya 50 pasang, harganya cuma 7.500, dan ini juga udah ada tusuk giginya. Kita coba dulu, kita campur dengan toppingnya. Beneran ini aromanya enak banget, bikin ngiler. Kita coba dulu. Sumpah ini enak banget, mantap, rasanya mirip banget dengan mie gacoan. Taburan ayamnya sangat enak, gurih, wangi. Pangsit isi ayamnya juga enak banget, isiannya lembut, ayamnya berasa. Kalau kalian coba resep ini, kalian gak bakal nyesel karena beneran ini enak banget, mirip banget dengan mie gacoan. Kalian wajib coba ya. Dari modal kurang lebih Rp86.273 menjadi 13 porsi. Jadi per porsinya jatuh di harga Rp6.636. Kita bisa jual di harga Rp10.000 atau sesuaikan dengan modal daerah kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba.